Dari apa yang saya jelaskan ini, kita tidak bingung lagi melihat pupuk NPK 16. Si NPK 16 ini bisa digunakan untuk semua tanaman dan bisa digunakan untuk semua fase pertumbuhan tanaman. Adapun jika ingin lebih memaksimalkan hasilnya, tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, ada satu pupuk yang begitu dikenal di kalangan masyarakat, baik itu petani ataupun hobis tanaman. Pupuk itu yaitu NPK 1616. Pada kesempatan sekarang, saya ingin menyampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kenapa pupuk NPK 16 itu begitu populer? Kenapa pupuk NPK 1616 ini digunakan oleh banyak petani ataupun hobi? Lalu apa keunggulannya NPK 1616 itu? Dan bagaimana cara aplikasi yang tepat daripada NPK 1616 yang kita kenal banyak di pasaran? Supaya saya tidak disebutkan orang yang apa istilahnya saya lupa, nanti saya tambahkan. Jadi supaya adil, saya ingin menyampaikan dulu jenis-jenis NPK 16 yang banyak beredar di pasaran. Ada NPK 1616 dari Mutiara, dari Merauke, itu NPK Mutiara. Ada NPK 1616 dari Yara. Kemudian ada NPK 1616 dari yang merek Tawon. Jadi saya tidak menyebutkan merek supaya tidak disebut kapitalis. Karena beberapa waktu yang lalu ketika saya menyebutkan merek pupuk ini, ada yang komen dasar channel kapitalis. Insya Allah saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya tahu, tidak bermaksud apapun. Tapi terima kasih bagi yang sudah komen seperti itu. Ya, itu namanya dunia media sosial. Saya sangat maklum. Baik pemirsa, dari aneka macam produk NPK 1616 ini, saya ingin coba membedah, saya coba menyampaikan tentang hal-hal apa yang tadi saya sampaikan. Dari keunggulannya, cara aplikasinya, kandungannya. Mari kita uraikan supaya ketika kita menggunakan pupuk NPK 16 ini mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, seperti biasa, saya sedikit dibantu dengan tulisan supaya lebih jelas. Pertama, NPK 1616 ini merek apapun, bahwa angka 16 ke samping ini berulang kali saya jelaskan bahwa ini adalah menunjukkan komposisi atau grade fertilizer dari pupuk tersebut. Jadi NPK 1616 itu artinya 16% N, 16% P, 16% K. Nah, jadi ketika kita menemukan 3 angka ke samping seperti ini, itu pasti menunjukkan susunan daripada komposisi NPK. Ini angka ini berubah-berubah banyak sekali. Dan ini dikatakan pupuk seimbang. Kenapa dikatakan pupuk seimbang? Karena memiliki kandungan nitrogen 16%, fosfat 16%, dan kalium 16%. Lalu, apa sih keunggulan dengan komposisi NPK yang seimbang ini? Pertama, dari sisi fungsi, ini sangat cocok untuk semua tanaman, semua ukuran tanaman. Kalau masalah pupuk, semua tanaman sama udah pasti, seperti di video yang lalu sudah dijelaskan. Tapi maksud saya bahwa komposisi NPK ini, NPK seimbang ini dapat kita aplikasikan di semua ukuran tanaman. Baik itu vegetatif maupun generatif. Baik mulai dari penyemaian sampai tanaman itu siap panen, bahwa NPK 16 ini cocok untuk kita aplikasikan. Kenapa? Karena dengan kandungan nitrogen, fosfat, dan kalium yang seimbang, artinya menunjukkan bahwa pupuk ini bisa menyediakan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Itu keunggulannya. Walaupun tentu ada yang protes bahwa ketika vegetatif itu lebih dominannya di N,
di nitrogen. Ketika generatif, dominannya adalah di fosfat. Betul. Tapi dengan seimbang ini, sebenarnya kalau hanya kita menggunakan pupuk NPK yang seimbang ini, khusus untuk teman-teman di rumah, itu sebenarnya sudah cukup. Tidak terlalu kita harus repot. Boleh kita buktikan nanti. Itu faktor yang pertama. Jadi dengan unsur yang seimbang ini, pupuk ini mampu menyediakan hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Yang kedua, kenapa sih NPK 1616 itu paling banyak beredar di pasaran? Dari sisi bisnis, karena NPK yang seimbang ini bisa digunakan oleh semua petani atau hobis yang menanam tanaman apapun, maka dari sisi bisnis, inilah pupuk yang paling banyak dibutuhkan oleh petani atau oleh hobis. Sehingga banyak diproduksi NPK yang seimbang, dan kalau kita ke toko tani, mayoritas memiliki NPK yang seimbang ini. Merek apapun. Kemudian, dari NPK yang seimbang 16, 16, 16 ini sebenarnya masih ada yang seimbang juga dengan komposisi yang berbeda. Contoh, ada pupuk subsidi yang kita kenal Ponska, itu 15-15. Artinya sama, kandungannya nitrogen 15%, fosfat 15%, kalium 15%. Ada lagi yang seimbang yang 13. Contoh kalau tidak salah yang pupuk slow release Dekastar ya Mas Dika? Ya. 13-13. Ini sama. Bahkan ada yang tinggi sekali, seimbang tapi tinggi, yaitu 21, 21, 21. Yaitu yang Mamigro. Mamigro ya. Ya Mas Dika, dari produk Tanindo. Lalu apakah angka-angka ini menunjukkan kualitas yang semakin tinggi itu semakin tinggi fungsinya atau kekuatannya? Belum tentu. Itu adalah masing-masing rahasia pabrik dalam menyusun komposisi ini. Jadi NPK seimbang itu tidak hanya yang 16-16, tapi ada yang 15-15-15, kemudian 13, 13, 13, 21, 21, 21. Semuanya adalah NPK seimbang, tapi yang paling dikenal adalah NPK 16-16. Saya sampaikan khusus bagi teman-teman yang melakukan penanaman di rumah, apapun tanamannya, ambil NPK 16-16, sudah cukup untuk kita melakukan pemupukan aneka macam tanaman di rumah. Dengan kandungan yang seimbang ini, penyediaan unsur hara untuk setiap tanaman itu sudah mencukupi. Kadang saya mendapatkan pertanyaan terutama yang Ponska ini 15-15-15, apakah bisa digunakan untuk fase vegetatif, fase generatif? Saya jawab sekarang sama, bisa digunakan. Jadi bahwa pupuk yang seimbang ini terutama tujuannya adalah untuk menyediakan unsur hara tanaman yang seimbang, selalu ada yang dibutuhkan tanaman tanpa melihat vegetatif generatifnya, menyediakan unsur hara yang seimbang dari awal sampai akhir tanaman. Jadi dari fase vegetatif sampai generatif bisa kita aplikasikan dengan keunggulan unsur-unsur hara yang seimbang ini. Lalu bagaimana kalau ingin lebih memaksimalkan fungsi atau manfaat pupuk yang kita aplikasikan ke tanaman ketika kita menggunakan NPK yang seimbang ini? Baik NPK yang 16-16, 15-15, 13-13 atau 21-21. Dengan asumsi penyediaan unsur hara yang seimbang ini, sehingga kalau kita ingin memaksimalkan, katakanlah bertanam cabai, pupuk utamanya adalah pupuk yang seimbang, tinggal tambahkan nitrogen ketika vegetatif di sini. Ketika pertumbuhan vegetatif dari 0 HST sampai 30 HST, kita tambahkan NPK seimbang ini dengan unsur nitrogen, bisa urea, bisa KNO3 merah, atau bisa pupuk lain ZA, yang penting kandungannya nitrogen, bisa ditambahkan di fase vegetatif, dan ketika di fase generatif, bisa kita tambahkan unsur fosfat dan kalium. Fosfat dan kalium ini yang kita tambahkan pada pupuk NPK 16. Kalau yang tunggalnya bisa TSP dan KCl, atau yang lainnya
yang sudah majemuk juga seperti ada KNO3 putih, kemudian MKP, maka aplikasi pupuk itu sempurna kita aplikasikan ke tanaman sesuai dengan fasenya. Jadi intinya bahwa fungsi NPK 16-16 ini bisa digunakan untuk semua tanaman dan bisa digunakan untuk semua fase pertumbuhan tanaman. Adapun jika ingin lebih memaksimalkan hasilnya, tambahkan nitrogen ketika fase vegetatif dan tambahkan kalium dan fosfat ketika fase generatif. Jadi mudah-mudahan dari apa yang saya jelaskan ini, kita tidak bingung lagi melihat pupuk NPK 16. Kuncinya, kesimpulannya, bahwa NPK 16-16 itu bukan merek pupuk, tapi NPK itu adalah kandungan yang ada di dalam pupuk. Dari masing-masing ini punya nama sendiri-sendiri, walaupun kandungannya seperti ini seimbang. Jadi sekali lagi, NPK 16-16-16 itu adalah menunjukkan kandungan daripada nitrogen, fosfat, dan kalium, bukan merek pupuk. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.